Hello, good day to all of you boys and girls from class 4A, 4B, and 4C. Welcome back to our lesson on English language, Thursday, 27th of August 2020. And we have done our very first test last Monday, and good job to all of you. And today we will continue with Unit 2. Unit 2 is about the world around us, yang artinya Unit 2 akan mempelajari sekitar kita, tentang dunia yang ada di sekitar kita, apa saja yang ada di sekitar kita. Unit 2, the world around us. Welcome to Unit 2. In this unit, we will learn about our environment and the world. Dalam unit ini, kita akan mempelajari tentang sekeliling kita dan juga dunia. Yang pastinya dalam bahasa Inggris. Are you ready, boys and girls? Let's go. Okay, Unit 2, vocabularies. As a start, I will share with you 16 new vocabularies from Unit 2. Please write it down on your notebook. Sebagai permulaan, saya akan membagikan 16 kosakata baru dari bab 2. Tulislah yang rapi di buku tulismu. The first one. What kind of picture is that? Gambar apa yang dapat kamu lihat? Itu adalah gambar sebuah gunung tentunya ya. Gunung yang sangat indah. Yes, the very first vocabulary is mountain. Mountain itu artinya gunung. Dan contoh kalimatnya, look, that mountain is so huge. Yang artinya, lihatlah, gunung itu sangat mega atau sangat besar. And talking about mountain, have you gone to one before? Berbicara tentang gunung, apakah kalian semua sudah pernah pergi ke gunung atau mendaki gunung? I hope one day you all have a chance to go to the mountain. Saya berharap di suatu waktu nanti kalian dapat mempunyai kesempatan untuk naik ke atas gunung. Pemandangannya akan sangat indah di atas. The scenery is so beautiful up there. Alright, let's move on to number 2. Gambar apa ini? What kind of picture is that? You can see trees, grass, and a glimpse of sunlight. Apa yang dapat kamu lihat dari gambar ini? Kamu dapat melihat pepohonan, rerumputan, dan juga sinar matahari yang sangat indah tentunya. Ya, betul sekali, ini adalah gambar sebuah hutan. So, number 2 is forest, yang artinya hutan. Dan contoh kalimatnya, you can find tigers deep inside a forest. You can find tigers deep inside a forest. Yang artinya, kamu dapat menemukan harimau jauh di dalam sebuah hutan. So, if you want to go inside a forest, don't go alone. Please have your parents with you or your friends. Jadi kalau kalian ingin masuk ke dalam hutan, berhati-hatilah. Jangan pergi sendiri. Pergilah berdampingan dengan orang tua atau teman-temanmu. Okay, let's move on. Nah, gambar apa ini? What kind of picture is that? You can see buildings, traffic light, cars, and human beings. Gambar apakah ini? Kalian dapat melihat rambu-rambu lalu lintas, gedung-gedung tinggi, mobil, dan juga orang. Kelas ini adalah gambar sebuah kota. Bagaimana dengan kota Pangkal Pinang kita? Tidak jauh berbeda dengan kota-kota lain. Kota kita juga cukup indah ya. Kita memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, rambu-rambu lalu lintas, pertokoan, dan juga rakyat. Yes, so vocabulary number 3 is called town, yang artinya kota. Dan contoh kalimatnya, go straight ahead and you will see the town. Yang artinya, berjalanlah lurus ke depan dan kamu akan melihat kotanya.
Jadi seringatkan, jagalah kota kita agar tetap bersih ya, dan buanglah sampah pada tempatnya. Let's keep our town clean and throw the rubbish at the designated area. Jangan lupa dicatat ya contoh kalimatnya juga, jadi kalian bisa belajar membuat kalimat dengan kata-kata tersebut. Okay, let's move on. Wow, pemandangan yang sangat-sangat menarik ya. It's a beautiful scenery, of course. It's called a lake. Sebuah danau yang dikelilingi oleh hutan yang lebat dan juga gunung. Apa itu? What's that? It's called a lake, yang artinya danau. Dan contoh kalimatnya, there are two crocodiles near the lake. There are two crocodiles near the lake, yang artinya ada dua buaya yang dekat dengan danau. Ada perbedaan antara danau dan sungai ya. Nanti kita akan bahas lagi ketika kita sampai di kosakata danau dan sungai. Okay, the next one. Number 5 is called island, yang artinya pulau. All of us living in an island called Pulau Bangka ya. It's called Bangka Island. It's so beautiful with a lot of beautiful places that you can visit, such as beach, sea, harbor, and a lot more to explore. Contoh kalimatnya adalah I live in an island called Bangka. Saya tinggal di sebuah pulau yang namanya Bangka. And take a look at the picture. It's a picture of an harbor. Harbor is a place where all the ships came by and park. Oke, di mana sebuah pelabuhan adalah tempat di mana kapal akan datang dan memarkirkan kapalnya di sana. Pastinya ada pengunjung yang akan datang dan naik ke atas kapal. The next one, number 6, field. Field itu artinya banyak ya, ada sebuah bidang, lapangan, atau lahan. Tergantung kalimat-kalimat yang kita buat dengan menggunakan kosakata tersebut. Apabila kita menggunakan field sebagai lapangan, kita bisa menggunakannya sebagai lapangan sepak bola atau lapangan pertandingan. Soccer field, lapangan sepak bola, juga bisa digunakan sebagai lahan, seperti lahan yang ada di gambar. Take a look at the picture, you can see a field over there. So eye-catching, okay. Sangat indah untuk memandangnya. Contoh kalimat dengan menggunakan kata field. The fields are so green and freshening. Yang artinya lahan tersebut sangat hijau dan sangat menyegarkan. And I don't think so you can find this in our place now. Dan sangat yakin kalian tidak akan mendapatkan pemandangan seperti ini di Pulau Bangka ya. Apabila kalian dapat mempunyai kesempatan untuk pergi keluar kota, kalian pasti bisa menemukan ini. Nah, lihatlah di gambar ini. Take a look at this picture. What can you spot? You can see waters, but it's not a lake. What is the difference between a lake and a river? Apa perbedaan antara danau dan sungai? Danau tentunya berada di tengah-tengah sesuatu yang mengelilinginya, seperti sebuah perairan yang dikelilingi oleh hutan atau pegunungan. Sedangkan river itu adalah sungai. Sungai itu adalah
di mana ada air yang mengalir dari suatu tempat ke tempat lainnya dan akan berakhir di lautan tentunya. Just like the picture that you see, sama seperti gambar yang kamu lihat. Ini adalah gambar sebuah river atau sungai. Dan contoh kalimatnya, the water from Rangkui River is not clean at all. The water from Rangkui River is not clean at all. Yang artinya, air yang mengalir dari sungai Rangkui tidak bersih sama sekali. So don't forget, don't go inside the river and drink the water. Jadi jangan lupa, apabila bermain di sungai tersebut, jangan minum airnya. Itu pasti airnya tidak bersih. Alright? Next one. What can you see from a picture? This picture show you something about a road, but it's not road. Road itu adalah jalan besar, seperti jalan raya. Tetapi ini juga adalah jalan, juga disebutkan jalan, tapi jalan yang lebih kecil daripada jalan raya yang disebut oleh path, yaitu jalan setapak. Jalan kecil ataupun jalur khusus untuk pejalan kaki. Take a look at the picture again. You can see two pathway, the left one and the right one. Kamu bisa melihat dua jalan kecil yang mengarah di kiri dan juga di kanan. So, which one do you want to choose? Yang mana yang mau kamu pilih? Jalan yang kiri atau jalan yang kanan? The left one or the right one? Contoh kalimatnya, this path is specially designed for pedestrians. Yang artinya, jalan ini khusus dibuat untuk pejalan kaki. Okay, the next one. You can see a paper with a word called mistake. And the person is about to erase it. Yes, that's right. The next one, number 9, is called mistake. Mistake itu artinya kesalahan. Nah, gambar ini mengajarkan kita apa? Ketika kita membuat kesalahan, kita harus menghapusnya dan mengoreksinya. Contoh kalimatnya. Please correct all your mistakes using blue pen. Please correct all your mistakes using blue pen. Koreksilah kesalahanmu dengan menggunakan pena biru. So what can we learn from a picture? Apa yang dapat kita pelajari dari gambar tersebut? Ketika kita membuat kesalahan, jangan takut. Kita belajar banyak dari sebuah kesalahan. Jadi jangan pernah takut untuk membuat kesalahan. Dari situlah kita mendapat pengalaman. Okay? So don't be afraid to make mistake. Everyone learn from mistake. And do better from there. Okay, the next one. Wow. So cute, right? The picture is there. Very, very cool. On the right. And it's so hot in the middle and it's raining on the left. You can see rain, you can see windy, you can see sunny, you can see clouds, you can see ice, and you can see thunder. Definitely, this one is about weather. Number 10, weather yang artinya cuaca. Talking about the weather, which one do you like the most? Berbicara tentang cuaca, yang mana yang kalian paling suka? Apakah kalian suka hujan? Do you like the rain? Or you like sunny weather, yang panas, terik, atau cold, windy, yang berangin, atau yang dingin, seperti salju. Okay. Contoh kalimatnya, the weather is good, let's go cycling. Cuacanya sangat baik, ayo kita pergi bersepeda. Wow, the next picture is so amazing. It's not your dining room, okay? Ini bukan gambar dari
ruang makan di rumahmu ya. Ini adalah gambar sebuah restoran. Jadi kosakata berikutnya adalah tentang restaurant, yang artinya restoran atau rumah makan. So definitely all of you have gone to a restaurant before, right? With your parents every Sunday, maybe. Yang artinya pastinya kalian sudah pernah pergi ke restoran mungkin bersama orang tuamu di hari Minggu. Oke, contoh kalimat dengan menggunakan kosakata restaurant. Every Sunday afternoon, we always go to a restaurant for lunch. Yang artinya setiap hari Minggu siang, kami selalu pergi ke restoran untuk makan siang. Alright. Next one. The next picture is also very nice, okay? Everyone love the beach and love playing there. Semua orang pun pasti suka pergi ke tempat ini. Bermain air atau bermain pasir. Ataupun hanya menghabiskan waktu di siang dan sore hari. Ya, benar sekali. Kosakata berikutnya adalah beach yang artinya pantai. Dengan contoh kalimat, you can collect beautiful seashells at the beach. Kamu dapat mengoleksi siput-siput yang indah di pantai. But unfortunately, during this pandemic, we cannot go to the beach because beach is one of the place with a lot of people. Sayang sekali ketika pandemi global ini kita tidak dapat pergi ke pantai sesering dulu karena pantai merupakan tempat yang sangat-sangat banyak orang yang datang ke sana. Pengunjungnya juga banyak ya. Jadi kita harus jaga kesehatan dan juga jaga jarak dengan orang-orang. So we hope this pandemic ends soon. Ya, kita berharap pandemi ini untuk berakhir sesegera mungkin. The next one, number 13, paintings, yang artinya lukisan. Take a look at that paintings of SpongeBob. Lihatlah gambar SpongeBob itu. SpongeBob itu bukan asli ya, itu sudah merupakan sebuah lukisan yang digambar oleh seorang pelukis. And for your information, the one that paint those picture is called painter. Untuk informasimu, seseorang yang melukis adalah seseorang yang dipanggil painter. Contoh kalimat untuk menggunakan kata paintings yaitu I can't afford to buy that paintings, yang artinya saya tidak mampu untuk membeli lukisan tersebut. A lot of animals that you can see from this picture. That's right, the next one is called collage, yang artinya kolase. Terkadang guru kelasmu memberikan tugas proyek, membuatlah poster dengan berbagai gambar yang kalian tempel dan kalian tulis di pinggirnya tentang apa, gambar apa, dan aktivitas apa di situ. Nah, itulah yang dinamakan kolase, yang bahasa Inggrisnya collage. Dan contoh kalimatnya, the project is about doing an animal collage. Artinya juga project ini adalah tentang hewan. Jadi kalian akan menempelkan semua gambar tentang hewan di satu poster atau di satu kertas yang besar. Lalu kita pun menuliskan di sana, oh ini hewan apa, dan juga deskripsinya. Wow, that's a playground. Itu adalah sebuah taman bermain. Kosakata apa yang akan kita pelajari? Itu adalah number 15, outdoor, yaitu luar ruangan atau luar rumah atau sebuah tempat terbuka di mana kita dapat bermain dengan sebebas-bebasnya seperti di taman bermain ini. Dan contoh kalimatnya, you can play this indoor, go play outdoor, yang artinya kamu tidak dapat bermain ini di dalam ruangan. Pergilah keluar ruangan untuk bermain.
I'm very sure that you guys all are missing school so badly. Saya sangat yakin kalian sudah tidak tahan lagi untuk ingin kembali ke sekolah dan beraktivitas seperti biasanya, bermain dengan temanmu di lapangan, di halaman sekolah, ya, dan juga belajar di dalam kelas dengan guru-gurumu. And I hope to see you guys soon, very, very soon. And the last one, world, yang artinya dunia, world. Lihatlah gambarnya, di sana adalah gambar peta seluruh negara yang ada di dunia ini. Contoh kalimatnya adalah, let's go around the world, it's gonna be an amazing journey. Ayo kita pergi keliling dunia, itu akan sangat-sangat luar biasa, perjalanan yang luar biasa. Anyone of you want to go around the world? For me, yes, of course I want. Adakah di antara kalian yang ingin pergi keluar negeri dan mengelilingi dunia? Kalau pasti mau pergi keliling dunia. And that's why you must learn and study very hard. And one day when you make money, you can go around the world. Oleh karena itu, belajarlah yang giat. Suatu saat nanti setelah kalian dewasa, kalian dapat mencari uang sebanyak-banyaknya dan juga pergi ke luar negeri dan mengelilingi dunia. Alright, it's the end of lesson for today. Thank you very much and we will continue again next Monday, 31st August 2020. And so hope that you enjoy today's lesson. Ya. Terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan dengan hari Senin depan, tanggal 31 Agustus. Dan saya berharap hari ini kita menikmati pelajaran dengan kosa-kosa kata yang baru dan juga gambar-gambar yang menarik. Have fun learning and see you again, boys and girls. Bye-bye.